Halo teman-teman cerita Momo. Kalian percaya nggak? Kadang yang paling menusuk itu bukan musuh, tapi orang yang tidur sekasur dengan kita. Hari ini kita akan bahas kisah luar biasa dari seorang wanita hebat yang dibalas pengkhianatan dengan balasan yang sangat elegan dan menyakitkan. Suaminya diam-diam nikah lagi sama pelakor? Eits, tunggu sampai kalian lihat apa yang dilakukan istri sah yang satu ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tulis nama kamu, asal kota, dan ketik, "Aku hadir dan anti pelakor," di kolom komentar. Mentari pagi menembus tirai sutra di kamar utama, menyinari spray satin yang masih rapi. Di atas nakas, sebuah vas kristal berisi bunga lili putih memancarkan aroma lembut, berpadu harmonis dengan semerbak kopi Arabica yang baru diseduh dari dapur. Ini adalah pagi yang sempurna di kediaman keluarga Adiwijaya, sebuah mahakarya arsitektur modern minimalis yang berdiri megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Dari jendela kaca setinggi langit-langit, hamparan taman tropis yang terawat sempurna membentang, diselingi kolam renang biru jernih yang memantulkan bias cahaya pagi. Di tengah kemewahan itu, Elena Adiwijaya bangkit dari tidurnya. Usianya baru menginjak 38 tahun, namun garis-garis halus di sudut matanya menceritakan perjalanan hidup yang penuh warna. Rambut hitam panjangnya terurai indah, membingkai wajah oval yang masih memancarkan aura kecantikan alami. Ia mengenakan piyama sutra berwarna krem, melangkah anggun menuju balkon pribadi yang menghadap ke arah kota yang mulai menggeliat. Udara pagi yang sejuk menyentuh kulitnya, namun ada sesuatu yang terasa berbeda pagi ini. Sebuah bisikan halus, seperti melodi sumbang di tengah simfoni yang indah, mulai mengusik ketenangan hatinya. Di lantai bawah, aroma masakan sarapan sudah tercium. Bei Inah, asisten rumah tangga setia yang telah mengabdi puluhan tahun, sibuk di dapur, menyiapkan hidangan favorit keluarga. Dua buah hati Elena, Anya, 10 tahun, dan Dio, 7 tahun, sudah duduk manis di meja makan, sibuk dengan sereal dan susu mereka. Mereka adalah permata hati Elena, sumber kebahagiaan dan kekuatannya. "Pagi, Mama," seru Anya riang, rambut kepangnya bergoyang. "Pagi, sayang-sayang Mama," balas Elena, mencium kening kedua anaknya bergantian. Ia tersenyum, namun senyum itu tidak mencapai matanya. Ada kekosongan yang perlahan menggerogiti. Suaminya, Bramantio Adiwijaya, atau akrab disapa Bram, biasanya sudah duduk di meja makan saat ini, membaca koran bisnis sambil menyeruput kopi. Bram adalah gambaran sempurna seorang suami idaman, tampan, karismatik, pengusaha sukses yang memimpin perusahaan properti raksasa, dan selalu memastikan Elena serta anak-anaknya hidup dalam gelimang kemewahan. Namun, pagi ini, kursi di ujung meja itu kosong. "Papa belum turun, Bei?" tanya Elena pada Bei Inah yang meletakkan sepiring pancake di depannya. "Belum, Bu. Tadi saya dengar sudah bangun, tapi belum kesini," jawab Bei Inah, nada suaranya datar. Elena mengangguk. Ini bukan kali pertama. Dalam beberapa bulan terakhir, kebiasaan Bram berubah. Dulu, ia selalu sarapan bersama keluarga, mengantar anak-anak ke sekolah, atau setidaknya melambaikan tangan sebelum pergi ke kantor. Kini, seringkali ia sudah berangkat sebelum Elena bangun, atau terburu-buru dengan alasan rapat pagi. "Mungkin Papa ada meeting pagi, Ma," kata Dio polos, sibuk mengunyah pancake-nya. Elena memaksakan senyum. "Iya, sayang. Mungkin." Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Elena kembali ke rumah yang terasa begitu luas dan sunyi. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan memeriksa jadwalnya, membalas email, atau merencanakan acara sosial. Namun, pikiran tentang Bram terus berputar. Dulu, Bram adalah sosok yang sangat terbuka. Ia akan menceritakan setiap detail pekerjaannya, masalah yang dihadapinya, bahkan gosip kantor. Kini, ia lebih tertutup. Pertanyaan Elena seringkali dijawab singkat, atau dialihkan dengan alasan lelah. Ponselnya selalu dalam mode senyap, dan tak pernah lepas dari genggamannya. Bahkan saat tidur, ponsel itu diletakkan di bawah bantal. Elena ingat suatu malam, ia terbangun karena Bram gelisah dalam tidurnya. Ponselnya bergetar di bawah bantal. Elena, tanpa sengaja, melihat sekilas layar yang menyala. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor tak dikenal. Nama kontak yang tertera hanya sebuah emoji hati merah.
Jantung Elena berdesir. Ia segera memejamkan mata, berpura-pura tidur, sementara otaknya berpacu. Mungkin itu dari klien penting, bisiknya pada diri sendiri, mencoba menepis kecurigaan. Bram kan banyak relasi. Namun, kejadian-kejadian kecil terus menumpuk. Bau parfum wanita yang samar-samar tercium di kemeja Bram saat ia pulang larut malam. Alasan lembur yang semakin sering, padahal dulu ia selalu pulang tepat waktu. Perjalanan bisnis mendadak keluar kota yang tidak pernah ia ceritakan detailnya. Dan yang paling menyakitkan, tatapan mata Bram yang kini seringkali terlihat kosong, seolah ada jarak tak terlihat di antara mereka. Siang itu, Elena memutuskan untuk mengunjungi butik langganannya. Ia mencoba gaun-gaun terbaru, namun pikirannya melayang. Ia teringat saat Bram dulu selalu memuji penampilannya, bahkan sering menemaninya berbelanja. Kini, pujian itu jarang terdengar, dan Bram tak pernah lagi peduli dengan apa yang dikenakannya. Nyonya Elena terlihat sedikit melamun hari ini, sapa Bu Santi, pemilik butik, yang sudah mengenal Elena selama bertahun-tahun. Elena tersenyum tipis. Hanya sedikit lelah, Bu Santi. Suami Nyonya Bram kan sedang sibuk-sibuknya ya? Saya dengar proyek barunya di Bali sedang besar-besarnya, kata Bu Santi ramah. Oh, iya. Begitulah, jawab Elena, berusaha terdengar biasa. Proyek Bali? Bram memang pernah menyebutnya, tapi tidak pernah detail. Beberapa waktu lalu saya sempat melihat Pak Bram di salah satu kafe di Kemang, Nyonya. Dengan seorang wanita muda. Cantik sekali, modis, Bu Santi melanjutkan, tanpa menyadari dampak kata-katanya. Saya pikir itu mungkin rekan bisnisnya, tapi mereka terlihat akrab sekali. Dunia Elena seolah berhenti berputar. Udara di sekitarnya menipis. Kafe di Kemang? Bram jarang sekali ke Kemang. Dan wanita muda? Akrab sekali? Jantungnya berdebar kencang, memompa darah dingin ke seluruh tubuhnya. Ia mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. Oh ya? Mungkin itu kliennya, Bu Santi. Elena berusaha tersenyum, meskipun bibirnya terasa kaku. Mungkin saja, Nyonya, Bu Santi mengangguk, seolah tidak terlalu memikirkannya. Elena pamit dengan alasan mendadak. Ia masuk ke mobilnya, namun tidak langsung menyalakan mesin. Kata-kata Bu Santi terus terngiang di telinganya, mengkonfirmasi semua kecurigaan yang selama ini ia coba tepis. Bukan hanya intuisi lagi, ini adalah bisikan nyata dari orang lain. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, namun ia menahannya. Ia tidak akan menangis. Tidak sekarang. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi. Perasaan dikhianati, diremehkan, dan dibohongi, kini bercampur dengan tekad yang dingin dan membara. Kehidupan sempurna yang ia bangun dengan susah payah, kini retak di hadapannya. Dan ia tahu, keretakan ini bukan hanya sekadar retakan biasa. Ini adalah awal dari kehancuran yang akan ia balas dengan cara yang tak pernah Bram bayangkan. Malam itu, rumah mewah keluarga Adiwijaya terasa lebih dingin dari biasanya. Elena duduk di sofa ruang keluarga, berpura-pura membaca majalah mode, namun matanya tak fokus. Setiap deru mesin mobil yang lewat di depan rumah, setiap suara langkah kaki di koridor, membuat jantungnya berdebar tak karuan. Ia menunggu Bram pulang, menunggu kesempatan untuk mengamati, mencari celah, mengkonfirmasi bisikan Bu Santi yang kini terasa seperti vonis. Pukul 11 malam, pintu utama terbuka. Bram masuk dengan langkah gontai, dasinya sudah longgar, dan jasnya tersampir di lengan. Ia tampak lelah, namun ada senyum tipis yang tersungging di bibirnya, senyum yang terasa asing bagi Elena. Senyum yang tidak pernah ia lihat lagi saat bersama dirinya. Belum tidur, El, sapa Bram, terkejut melihat Elena masih terjaga. Menunggumu, jawab Elena datar, tanpa menatapnya. Ia mencoba menahan diri agar tidak langsung melontarkan pertanyaan yang berputar di kepalanya. Bram mengangguk, lalu berjalan menuju lemari pendingin untuk mengambil air. Ada banyak pekerjaan di kantor. Proyek Bali itu benar-benar menguras tenaga. Oh ya? Sampai harus lembur di kafe Kemang? Elena tak bisa menahan diri. Suaranya terdengar lebih tajam dari yang ia inginkan. Bram terdiam, tangannya yang memegang botol air sedikit bergetar. Ia berbalik,
menatap Elena dengan ekspresi terkejut yang cepat berubah menjadi defensif. Apa maksudmu, El? Aku tidak ke Kemang. Benarkah? Bu Santi melihatmu di sana, dengan seorang wanita muda. Katanya kalian terlihat akrab sekali. Elena menekan kata, akrab sekali, menusuk langsung ke titik terlemah Bram. Wajah Bram memucat. Ia mencoba tersenyum canggung. Bu Santi? Mungkin dia salah lihat. Atau itu klien dari Bali yang kebetulan kami bertemu di sana untuk membahas proyek. Kau tahu, klien-klien itu kadang suka memilih tempat santai. Klien yang memakai parfum manis seperti permen kapas. Elena bangkit, mendekati Bram. Hidungnya mencium aroma yang samar-samar, namun jelas berbeda dari parfum yang biasa dipakai Bram atau dirinya. Aroma yang sama dengan yang ia cium di kemeja Bram beberapa malam lalu. Dan emoji hati merah di ponselmu, itu juga klien. Bram terkesiap. Matanya melebar. Ia tidak menyangka Elena akan tahu tentang itu. Elena, itu hanya lelucon dari teman-teman kantor. Mereka suka iseng. Iseng yang membuatmu gelisah setiap malam, sampai ponselmu harus kau sembunyikan di bawah bantal. Elena menatapnya tajam, matanya memancarkan kekecewaan yang mendalam. Aku bukan wanita bodoh, Bram. Aku istrimu. Bram menghindari tatapan Elena. Ia tahu ia terpojok. Elena, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Lalu seperti apa? Seperti apa, Bram? Suara Elena meninggi, namun ia segera meredamnya, tidak ingin membangunkan anak-anak. Apakah seperti kebiasaanmu yang tiba-tiba berubah? Pulang larut? Alasan lembur, perjalanan bisnis mendadak tanpa detail, dan sekarang bisikan dari orang lain. Bram mencoba meraih tangan Elena, namun Elena menepisnya. Aku lelah, El. Bisakah kita bicarakan ini besok pagi? Besok pagi? Setelah kau sempat menyusun alibi baru? Elena menggelengkan kepala, air mata yang tadi ia tahan kini mulai menetes. Aku tidak akan tidur, Bram. Aku tidak akan bisa tidur. Malam itu, Elena tidak tidur. Ia menghabiskan waktu di ruang kerjanya, di depan laptop, mencoba mencari informasi. Ia mencoba mengingat setiap detail percakapan Bram, setiap nama yang pernah disebutnya, setiap tempat yang ia kunjungi. Ia membuka kembali laporan keuangan keluarga, mencari kejanggalan, mencari jejak. Kecurigaan Elena semakin menguat ketika ia menemukan beberapa transaksi mencurigakan di laporan kartu kredit Bram. Pembelian perhiasan mahal di toko yang tidak pernah mereka kunjungi bersama, reservasi hotel di luar kota yang tidak sesuai dengan jadwal perjalanan bisnisnya, dan transfer dana dalam jumlah besar ke rekening yang tidak ia kenal. Siska. Gumam Elena, mengingat nama yang disebut Bu Santi. Ia mencoba mencari nama itu di media sosial, di daftar kontak Bram yang ia ingat. Namun, tidak ada hasil yang jelas. Wanita itu seperti hantu, meninggalkan jejak samar namun cukup untuk membuat Elena yakin. Keesokan harinya, Elena memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Ia tidak bisa lagi hanya mengandalkan bisikan atau intuisi. Ia membutuhkan bukti konkret. Ia menghubungi Sarah, sahabat lamanya yang berprofesi sebagai notaris dan memiliki banyak koneksi. Sar, aku butuh bantuanmu, kata Elena. Suaranya bergetar menahan emosi. Ada apa, El? Suaramu tidak seperti biasanya, sahut Sarah, khawatir. Elena menceritakan semua kecurigaannya, tentang perubahan Bram, tentang Bu Santi, tentang transaksi mencurigakan. Sarah mendengarkan dengan sabar. Aku butuh seseorang untuk melacak Bram, Sar. Seseorang yang profesional, yang bisa mendapatkan bukti tanpa diketahui, pinta Elena. Sarah terdiam sejenak. Ini serius, El. Kau yakin? Aku sangat yakin, Sar. Aku harus tahu kebenarannya. Demi anak-anakku, jawab Elena, tekadnya mengeras. Sarah menghela napas. Baiklah. Aku punya kenalan, seorang detektif swasta yang sangat handal. Namanya Pak Heru. Dia sangat diskret. Aku akan menghubunginya dan memberimu kontaknya. Tapi, El, kau harus siap dengan apapun yang akan kau temukan. Elena mengangguk, meskipun hatinya mencelos. Ia tahu,
kebenaran bisa jadi lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Namun, ia juga tahu, ia tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian ini. Bisikan-bisikan itu kini telah berubah menjadi teriakan dalam benaknya, menuntut kejelasan. Ia harus mengungkap rahasia Bram, dan ia akan melakukannya, apapun risikonya. Hari-hari berikutnya terasa seperti siksaan bagi Elena. Ia menjalani rutinitasnya seperti biasa, mengurus anak-anak, mengelola rumah, dan menghadiri acara sosial, namun hatinya dipenuhi kegelisahan. Setiap senyum yang ia paksakan, setiap tawa yang ia ciptakan, terasa hampa. Ia terus mengamati Bram, mencari celah, dan setiap kali ia menemukan kejanggalan baru, hatinya semakin teriris. Akhirnya, kontak dari Sarah datang. Sebuah pesan singkat berisi nama dan nomor telepon, Pak Heru, detektif swasta. Elena menarik napas dalam-dalam, menekan nomor itu dengan tangan gemetar. Setelah percakapan singkat, mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe terpencil, jauh dari keramaian dan mata-mata yang mungkin mengenal Bram. Pak Heru adalah pria parubaya dengan penampilan biasa, namun matanya tajam dan penuh pengalaman. Ia mendengarkan cerita Elena dengan seksama, mencatat setiap detail tanpa ekspresi. Elena menyerahkan daftar transaksi mencurigakan, jadwal perjalanan Bram yang ia ingat, dan foto-foto Bram yang ia miliki. Saya akan mulai bekerja secepatnya, Bu Elena, kata Pak Heru dengan suara tenang. Saya akan memberikan laporan setiap perkembangan. Tapi, saya ingatkan lagi, apapun yang saya temukan, Anda harus siap. Elena mengangguk, tenggorokannya tercekat. Beberapa hari kemudian, laporan pertama datang. Bukan dalam bentuk pesan atau telepon, melainkan sebuah amplop coklat tebal yang diantar langsung oleh kurir ke rumah Elena saat Bram tidak ada. Dengan tangan gemetar, Elena membuka amplop itu. Isinya adalah serangkaian foto. Foto-foto Bram bersama seorang wanita di berbagai tempat. Di sebuah restoran mewah, di pusat perbelanjaan, bahkan di depan sebuah apartemen minimalis yang tidak Elena kenal. Wanita itu, yang kini ia tahu bernama Siska, adalah sosok yang sama dengan deskripsi Bu Santi, muda, modis, dan terlihat sangat akrab dengan Bram. Dalam beberapa foto, mereka terlihat berpegangan tangan, bahkan berciuman singkat. Jantung Elena serasa diremas. Nafasnya tercekat. Ia melihat foto-foto itu satu persatu, setiap gambar seperti pukulan telak yang menghantam ulu hatinya. Air mata yang selama ini ia tahan, kini tumpah ruah. Ia menangis tanpa suara, membiarkan rasa sakit itu membanjiri dirinya. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan atau bisikan. Ini adalah bukti nyata, terpampang jelas di hadapannya. Tidak hanya foto, ada juga beberapa dokumen. Salinan akta nikah siri. Nama Bramantio Adiwijaya dan Siska Paramita tercantum jelas di sana, lengkap dengan tanggal dan saksi. Tanggal pernikahan itu, hanya 6 bulan yang lalu. 6 bulan? Selama ini, Bram menjalani kehidupan ganda, membohonginya, mengkhianatinya, sementara ia sibuk membangun mimpi dan merawat anak-anak mereka. Ada juga salinan bukti transfer dana rutin dari rekening Bram ke rekening Siska, dalam jumlah yang tidak sedikit. Bukti pembelian perhiasan dan barang-barang mewah lainnya atas nama Siska. Bahkan, ada salinan sertifikat apartemen atas nama Siska yang dibeli tunai beberapa bulan terakhir. Semua itu adalah uang Bram, uang mereka, uang yang seharusnya untuk keluarga mereka. Elena merasakan amarah yang membara, bercampur dengan rasa sakit yang tak terhingga. Ia merasa bodoh, buta, dan diremehkan. Bagaimana bisa ia tidak menyadari semua ini? Bagaimana bisa Bram, pria yang ia cintai dan percayai sepenuh hati, melakukan hal sekeji ini? Ponselnya berdering. Nama Sarah tertera di layar. Elena berusaha menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam sebelum mengangkatnya. El, bagaimana? Kau sudah terima laporannya? Tanya Sarah, suaranya penuh kekhawatiran. Sudah, Sar, jawab Elena. Suaranya serak. Aku tidak menyangka seburuk ini. Aku turut prihatin, El. Aku tahu ini pasti sangat berat, kata Sarah lembut. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Elena terdiam sejenak, memejamkan mata, membiarkan air mata terakhir mengalir. Ketika ia membuka matanya,
ada kilatan dingin yang terpancar. Rasa sakit itu belum hilang. Namun kini ia diselimuti oleh tekad yang membaja. Aku akan membalasnya, Sar, kata Elena. Suaranya kini terdengar tegas dan penuh keyakinan. Aku akan menarik semua yang pernah ia ambil dariku, semua yang ia nikmati. Dia akan merasakan penderitaan yang sama, atau bahkan lebih. Sarah terdiam, merasakan perubahan drastis dalam nada suara sahabatnya. Apa rencanamu, El? Aku akan membantumu. Aku butuh bantuanmu, Sar. Lebih dari sebelumnya, jawab Elena. Aku ingin dia kehilangan segalanya. Aku ingin dia menderita. Elena mulai memikirkan setiap detail. Setiap aset, setiap fasilitas, setiap koneksi yang Bram miliki, akan ia gunakan sebagai senjata. Ia akan membalikan keadaan, menjadikan Bram dan Siska terpojok. Ini bukan lagi tentang cinta atau pengampunan. Ini adalah tentang keadilan. Ini adalah tentang membalas pengkhianatan yang telah menghancurkan kehidupannya. Malam itu, di tengah tumpukan bukti pengkhianatan, Elena Adiwijaya yang lama telah mati. Bangkitlah Elena yang baru, seorang wanita yang terluka, namun siap untuk berperang. Pagi itu, Elena bangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi kegelisahan atau kesedihan, melainkan ketenangan yang menyeramkan. Ia telah melewati fase syok dan amarah. Kini yang tersisa hanyalah tekad yang membaja. Di meja kerjanya, tumpukan bukti dari Pak Heru masih tergeletak, menjadi pengingat pahit tentang kebenaran yang harus ia hadapi. Namun, kali ini, bukti-bukti itu bukan lagi sumber air mata, melainkan amunisi. Elena segera menghubungi Sarah. Sar, aku sudah siap. Bisakah kita bertemu hari ini? Aku butuh bantuanmu untuk menyusun strategi hukum. Sarah, yang sudah menduga, segera menyetujui. Mereka bertemu di kantor Sarah, sebuah gedung perkantoran modern di pusat kota. Di sana, Sarah telah menyiapkan pertemuan dengan seorang pengacara perceraian terkemuka, Ibu Karina, yang terkenal dengan reputasinya yang tajam dan tidak kenal kompromi. Ibu Karina adalah wanita parubaya yang elegan, dengan tatapan mata yang cerdas dan penuh perhitungan. Elena menceritakan semua yang ia ketahui, menyerahkan semua bukti yang dikumpulkan Pak Heru, foto-foto, salinan akta nikah siri, bukti transfer, dan sertifikat apartemen. Ibu Karina mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk atau mencatat sesuatu di buku agendanya. Kasus Anda cukup kuat, Bu Elena, kata Ibu Karina setelah Elena selesai bercerita. Dengan bukti nikah siri dan bukti transfer dana yang signifikan, kita bisa mengajukan gugatan cerai dengan alasan poligami tanpa izin istri pertama, dan menuntut pembagian harta gonogini yang adil, bahkan mungkin lebih dari itu mengingat pengkhianatan yang terjadi. Saya tidak hanya ingin pembagian yang adil, Bu Karina, potong Elena, suaranya dingin. Saya ingin Bram kehilangan segalanya. Saya ingin dia merasakan penderitaan yang sama seperti yang saya rasakan. Ibu Karina menatap Elena, seolah mengukur kedalaman tekad wanita di hadapannya. Baik, jika itu yang Anda inginkan, kita bisa menyusun strategi yang lebih agresif. Pertama, kita harus memastikan semua aset keluarga teridentifikasi dengan jelas. Apakah Anda memiliki akses ke semua dokumen keuangan Bram? Rekening bank, investasi, saham perusahaan? Elena menghela napas. Sebagian besar ada di bawah nama Bram, atau atas nama perusahaan. Tapi saya memiliki akses ke beberapa dokumen lama, dan saya punya koneksi di bank tempat kami menyimpan sebagian besar aset. Bagus, kata Ibu Karina. Kita akan mulai dengan membekukan rekening bersama, jika ada. Kemudian, kita akan mengajukan permohonan sita jaminan atas aset-aset Bram yang teridentifikasi, terutama yang tidak ada kaitannya dengan operasional perusahaan. Ini akan mencegah Bram memindahkan atau menyembunyikan aset-aset tersebut. Sarah menambahkan, dan bagaimana dengan aset yang sudah dialihkan ke Siska, Bu Karina? Seperti apartemen dan perhiasan itu? Itu bisa kita gugat sebagai harta yang diperoleh dari hasil kejahatan atau penggelapan harta gonogini, terutama jika terbukti dibeli dengan dana yang seharusnya menjadi bagian dari harta bersama, jelas Ibu Karina. Kita akan mengajukan gugatan pembatalan akta jual beli, atau meminta pengembalian aset tersebut. Elena mendengarkan dengan saksama, otaknya bekerja cepat.
Ia mulai membayangkan langkah-langkah yang harus diambil. Ini bukan hanya pertarungan hukum, ini adalah perang strategi. Saya juga ingin mengambil alih kendali atas rumah ini, dan mobil-mobil mewah yang biasa ia gunakan, kata Elena. Dan semua fasilitas mewah yang selama ini ia nikmati. Tentu saja. Rumah ini adalah harta Gonogini, dan Anda berhak atas bagian Anda. Untuk mobil dan fasilitas lainnya, kita bisa memasukkannya ke dalam daftar tuntutan harta Gonogini, atau kita bisa mencari cara lain untuk membatasi aksesnya, jawab Ibu Karina. Misalnya, jika mobil-mobil itu atas nama perusahaan, kita bisa mencari celah hukum untuk membatasi penggunaannya oleh Bram secara pribadi. Rapat itu berlangsung berjam-jam. Elena, Sarah, dan Ibu Karina menyusun daftar panjang aset yang harus diburu, strategi hukum yang akan diterapkan, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk membatasi gerak Bram. Elena juga meminta Ibu Karina untuk menjaga kerahasiaan kasus ini serapat mungkin, terutama dari Bram, sampai semua persiapan matang. Kita akan menyerang saat dia paling tidak siap, kata Elena, matanya berkilat. Tepat sekali, Bu Elena, sahut Ibu Karina, tersenyum tipis. Dalam kasus seperti ini, elemen kejutan adalah kunci. Setelah pertemuan itu, Elena merasa sedikit lega, namun juga tegang. Pertarungan ini akan panjang dan melelahkan, namun ia siap. Ia mulai mengumpulkan semua dokumen keuangan yang ia miliki, memilah-milah setiap lembar, mencari setiap detail yang bisa menjadi petunjuk. Ia bahkan diam-diam memotret dokumen-dokumen penting di ruang kerja Bram saat suaminya tidak ada. Ia juga mulai mengubah beberapa kebiasaan kecil di rumah. Mengganti kata sandi Wi-Fi, membatalkan beberapa langganan majalah atau layanan yang hanya dinikmati Bram, dan bahkan mengubah kunci beberapa lemari penting. Langkah-langkah kecil ini adalah bagian dari persiapan mentalnya, sebuah deklarasi perang diam-diam. Malam harinya, saat Bram pulang, Elena menyambutnya dengan senyum yang dipaksakan. Ia berpura-pura tidak terjadi apa-apa, bahkan mencoba bersikap lebih manis dari biasanya. Bram, yang tidak menyadari badai yang akan datang, tampak sedikit lega dengan sikap Elena. Ia tidak tahu bahwa setiap senyum Elena adalah racun yang perlahan-lahan akan melumpuhkannya. Elena melihat Bram yang duduk di ruang keluarga, sibuk dengan ponselnya, mungkin sedang mengirim pesan pada Siska. Sebuah senyum sinis tersungging di bibir Elena. Nikmatilah sisa-sisa kemewahanmu, Bram, bisiknya dalam hati. Karena sebentar lagi, semua itu akan kutarik darimu, satu persatu. Dan kau akan menderita. Hari-hari berikutnya adalah medan perang senyap bagi Elena. Dengan bantuan Sarah dan arahan Ibu Karina, ia mulai melancarkan serangan pertamanya, menargetkan aset-aset yang paling mudah dijangkau dan yang paling vital bagi Bram. Elena bertindak dengan presisi seorang ahli bedah, setiap gerakannya dihitung matang, tanpa emosi yang berlebihan. Langkah pertama adalah rekening bank. Elena tahu Bram memiliki beberapa rekening pribadi dan rekening bersama. Dengan bukti akta nikah siri dan surat kuasa dari Ibu Karina, Elena berhasil membekukan rekening bersama mereka. Ini adalah pukulan telak pertama. Bram, yang biasanya tidak pernah memeriksa detail rekeningnya, baru menyadarinya keesokan harinya saat ia mencoba melakukan transaksi besar untuk proyek barunya. Pagi itu, Bram menelepon Elena dari kantor dengan nada panik. Elena, ada apa ini? Rekening kita dibekukan. Aku tidak bisa melakukan transfer apapun. Elena, yang sedang menikmati teh pagi di teras, menjawab dengan tenang. Oh ya? Mungkin ada masalah teknis. Bram, coba kau hubungi banknya. Masalah teknis apanya? Ini pasti ada yang tidak beres. Bram terdengar frustrasi. Kau tidak melakukan apa-apa, kan? Melakukan apa? Aku kan hanya ibu rumah tangga, Bram. Mana mungkin aku bisa membekukan rekening bank sebesar itu? Elena menjawab dengan nada polos yang justru membuat Bram semakin curiga, namun ia tidak punya bukti. Bram menggerutu di ujung telepon, lalu memutuskan panggilan. Elena tersenyum tipis. Itu baru permulaan. Selanjutnya, Elena menargetkan aset-aset yang tersembunyi, yang selama ini Bram pikir aman dari jangkauannya. Dengan informasi dari Pak Heru tentang transfer dana ke rekening Siska dan pembelian apartemen atas nama Siska, Ibu Karina segera mengajukan gugatan perdata untuk pembatalan akta jual beli apartemen tersebut.
Dasar gugatan adalah bahwa dana yang digunakan untuk membeli apartemen itu adalah harta Gonogini yang dialihkan tanpa persetujuan Elena, dan Bram telah melakukan poligami tanpa izin, yang secara hukum dapat membatalkan transaksi tersebut. Bram dan Siska tentu saja terkejut ketika surat panggilan dari pengadilan tiba di apartemen Siska. Siska panik, menelepon Bram dengan histeris. "Bram, ada surat dari pengadilan. Katanya apartemen ini mau disita." "Ada apa ini?" teriak Siska di telepon. Bram, yang masih pusing dengan masalah rekening banknya, semakin pening. "Apa? Bagaimana bisa? Itu kan atas namamu. Tapi katanya ini harta Gonogini. Apa maksudnya?" Siska mulai menangis. Bram mencoba menenangkan Siska, namun ia sendiri merasakan ketakutan yang merayap. Ia tahu Elena adalah wanita cerdas, tapi ia tidak pernah menyangka Elena akan bertindak sejauh ini, dan secepat ini. Tidak hanya itu, Elena juga mulai mengklaim kembali beberapa properti atas namanya yang selama ini Bram kelola. Ada beberapa tanah dan bangunan yang dibeli atas nama Elena sebelum pernikahan mereka, atau yang diwariskan dari orang tua Elena. Selama ini, Bram yang mengurus semua pajaknya dan menyewakannya. Kini, Elena mengambil alih penuh. Ia mengganti agen properti, mengubah semua kontrak sewa, dan mengalihkan semua pendapatan sewa ke rekening pribadinya yang baru. Bram mulai merasakan tekanan. Proyek-proyeknya terhambat karena masalah dana, dan kini beberapa aset pribadinya pun mulai diganggu. Ia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun Elena selalu bersikap dingin dan menghindar. Setiap kali Bram mencoba membahas masalah ini, Elena hanya menjawab singkat, "Itu urusan pengacara. Aku tidak tahu apa-apa." Di sisi lain, Elena juga mulai memutus akses Bram ke beberapa investasi bersama yang selama ini dikelola oleh manajer investasi kepercayaan mereka. Dengan bukti-bukti yang kuat, Ibu Karina berhasil meyakinkan manajer investasi untuk membekukan sebagian besar portofolio investasi tersebut, menunggu keputusan pengadilan. Malam harinya, Bram pulang dengan wajah kusut. Ia melihat Elena sedang bermain dengan anak-anak di ruang keluarga, tertawa lepas seolah tidak ada beban. Hatinya terasa perih. Ia ingin marah, ingin berteriak, namun ia tahu ia tidak bisa. Ia telah meremehkan Elena. Ia telah menganggap Elena hanya sebagai istri yang pasif, yang hanya tahu menghabiskan uangnya. Kini, ia menyadari kesalahannya. Ketika anak-anak sudah tidur, Bram mencoba mendekati Elena lagi. "Elena, kita perlu bicara serius. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa semua rekening dan asetku jadi bermasalah?" Elena menatapnya dengan tatapan kosong. "Kau tahu jawabannya, Bram?" "Tidak. Aku tidak tahu. Apa hubungannya dengan Siska? Apa yang kau lakukan?" Bram mulai kehilangan kesabarannya. "Kau pikir aku tidak akan tahu, Bram? Kau pikir aku akan diam saja setelah kau menikah lagi secara diam-diam?" Elena akhirnya melepaskan topeng ketenangannya, namun suaranya tetap terkontrol. "Semua bukti ada padaku. Akta nikah sirimu, foto-fotomu dengan pelakor itu, semua transferan uangmu, apartemen yang kau belikan untuknya. Aku tahu segalanya, Bram." Wajah Bram memucat pasi. Ia terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia melihat kilatan amarah dan tekad di mata Elena, yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia menyadari bahwa ia telah membangunkan singa yang sedang tidur. "Ini baru permulaan, Bram," lanjut Elena, berdiri dan menatapnya dari atas. "Kau akan kehilangan semua yang kau miliki. Satu persatu. Sampai kau merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa." Bram hanya bisa menatap Elena, terperangkap dalam ketakutan dan penyesalan. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan ia tahu, ini adalah awal dari penderitaan yang telah ia ciptakan sendiri. Setelah aset-aset finansial dan properti mulai dibekukan dan diambil alih, Elena melangkah ke fase berikutnya. Mencabut satu persatu fasilitas mewah yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup Bram. Ini adalah bagian yang paling menyakitkan bagi Bram, karena ia sangat terikat pada simbol-simbol status dan kenyamanan. Pagi itu, Bram bersiap untuk pergi ke kantor. Seperti biasa, ia menekan tombol di samping tempat tidur untuk memanggil sopir pribadinya. Namun, setelah beberapa menit, tidak ada jawaban.
Ia mencoba lagi, dan lagi. Akhirnya, ia turun ke garasi, hanya untuk menemukan bahwa mobil-mobil mewahnya, sedan sport Italia, SUV mewah Jerman, dan mobil klasik koleksinya tidak ada di tempatnya. Hanya tersisa mobil keluarga yang biasa digunakan Elena. Bram segera menelepon sopirnya, "Pak Tony. Pak Tony, ada apa ini? Kenapa mobil-mobil tidak ada di garasi? Dan kenapa Anda tidak menjawab panggilan saya?" "Maaf, Pak Bram," jawab Pak Tony dengan nada canggung. "Saya sudah tidak bekerja lagi untuk Bapak. Nyonya Elena sudah memberhentikan saya kemarin sore. Katanya semua mobil itu sudah dialihkan atas nama beliau." Darah Bram berdesir. "Apa? Dialihkan? Sejak kapan?" "Saya kurang tahu, Pak. Nyonya Elena hanya memberikan surat pemberhentian dan mengatakan bahwa mobil-mobil itu sudah bukan milik Bapak lagi." Jelas Pak Tony, terdengar tidak nyaman. Bram membanting ponselnya ke meja. Ia mencoba menelepon Elena, namun Elena tidak mengangkatnya. Ia menelepon kantornya, meminta asistennya untuk menjemputnya. Namun, asistennya mengatakan bahwa kartu kredit perusahaan yang biasa digunakan Bram untuk transportasi sudah dibekukan. "Maaf, Pak Bram. Saya tidak bisa memesan taksi online atau mobil sewaan. Kartu Bapak tidak bisa digunakan," kata asistennya. Bram merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Ia terpaksa memesan taksi biasa, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia lakukan. Sepanjang perjalanan, ia merenung. Bagaimana bisa Elena melakukan ini? Bagaimana bisa ia begitu cerdik dan kejam? Tidak hanya mobil, kartu kredit pribadi Bram yang selama ini ia gunakan untuk segala macam pengeluaran, mulai dari makan siang mewah, hiburan malam, hingga hadiah untuk Siska juga mulai ditolak. Pertama, di sebuah restoran mahal saat ia makan siang dengan klien. Kemudian, saat ia mencoba membeli jam tangan mewah di sebuah butik. Setiap kali kartu itu ditolak, rasa malu dan amarah Bram semakin memuncak. Siska, yang selama ini terbiasa hidup dalam kemewahan yang diberikan Bram, mulai merasakan dampaknya. Apartemennya sudah dalam proses hukum, dan kini kartu kredit yang diberikan Bram juga tidak bisa digunakan. Ia mulai mengeluh dan menuntut penjelasan. "Bram, ada apa ini? Kenapa kartuku ditolak terus? Aku tidak bisa belanja apa-apa." Siska merengek di telepon. "Aku juga tidak tahu, Siska. Elena pasti yang melakukan ini. Dia gila." Bram berteriak frustrasi. "Gila bagaimana? Apa kau tidak bisa mengurus istrimu itu?" "Aku butuh uang, Bram. Aku tidak bisa hidup seperti ini." Siska mulai menunjukkan sifat aslinya, yang hanya peduli pada uang dan kemewahan. Elena juga memastikan Bram kehilangan akses ke berbagai fasilitas eksklusif yang selama ini ia banggakan. Keanggotaan di klub golf bergengsi, akses ke lounge eksekutif di bandara, bahkan keanggotaan di klub kebugaran mewah yang ia kunjungi setiap pagi. Semua itu dicabut satu persatu. Surat pemberitahuan pembatalan keanggotaan tiba di kantor Bram, membuat ia semakin malu di depan rekan-rekan bisnisnya. "Pak Bram, maaf, keanggotaan Anda di klub golf sudah tidak aktif," kata resepsionis klub dengan nada menyesal. "Apa maksudmu? Aku baru saja memperpanjangnya." Bram membantah. "Nyonya Elena yang meminta pembatalan, Pak. Katanya beliau yang membayar iuran keanggotaan Anda selama ini," jelas resepsionis. Bram terpaku. Elena. Lagi-lagi Elena. Ia tidak menyangka Elena memiliki kendali sebesar itu atas semua aspek kehidupannya. Ia selalu berpikir bahwa ia adalah kepala keluarga yang memegang kendali penuh atas finansial dan aset. Kini, ia menyadari betapa salahnya ia. Di rumah, Elena tetap bersikap biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan kadang bertanya dengan nada prihatin, "Ada apa, Bram? Kau terlihat tidak enak badan?" Bram hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong, penuh amarah yang tertahan. Ia ingin meledak, namun ia tahu itu tidak akan mengubah apa-apa. Elena telah merencanakan ini dengan sangat matang, setiap langkahnya diperhitungkan. Ia telah menjadi korban dari permainan yang ia sendiri mulai. Malam itu, Bram pulang dengan taksi. Ia masuk rumah yang terasa begitu asing baginya. Tidak ada sopir yang menyambut, tidak ada mobil mewah di garasi.
Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia melihat Elena sedang tersenyum sambil mengajari Anya dan Dio belajar. Senyum itu, yang dulu selalu menenangkan hatinya, kini terasa seperti pisau yang mengiris. Kau akan tahu rasanya, Bram, bisik Elena dalam hati, menatap punggung suaminya yang terlihat begitu menyedihkan. Rasanya kehilangan segalanya. Rasanya menjadi tidak berdaya. Ini baru permulaan dari penderitaanmu. Tekanan terhadap Bram semakin menjadi-jadi. Setiap hari, ada saja fasilitas yang dicabut, aset yang dibekukan, atau tagihan yang tidak bisa dibayar. Perusahaan propertinya mulai goyah akibat pembekuan rekening utama dan gugatan hukum yang diajukan Elena. Klien-klien mulai mempertanyakan stabilitas keuangannya, dan rumor tentang masalah pribadinya mulai menyebar di kalangan pebisnis. Wajah Bram yang dulu selalu ceria dan penuh percaya diri, kini tampak kusut dan penuh kecemasan. Siska, yang selama ini hanya menikmati kemewahan, mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia tidak lagi sabar, sering mengeluh, dan menuntut Bram untuk segera menyelesaikan masalahnya. Apartemennya yang dulu menjadi simbol cinta terlarang mereka, kini terancam disita. Perhiasan dan barang-barang mewah yang Bram belikan untuknya, kini terasa seperti beban. Bram, sampai kapan kita akan seperti ini? Siska merengek suatu malam di apartemennya yang dingin. Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Aku butuh uang. Aku butuh kepastian. Sabar, Siska. Aku sedang berusaha. Bram membentak, kesabarannya sudah habis. Elena itu gila. Dia ingin menghancurkanku. Lalu kenapa kau tidak bisa menghentikannya? Katanya kau pengusaha sukses. Masa istrimu sendiri tidak bisa kau atasi? Siska mulai menangis histeris. Pertengkaran mereka semakin sering, semakin keras. Hubungan mereka yang dibangun di atas kemewahan dan kebohongan, kini mulai retak di bawah tekanan kemiskinan dan ketidakpastian. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Elena telah menyiapkan segala sesuatunya. Gugatan cerai resmi telah didaftarkan, lengkap dengan semua bukti poligami dan penggelapan harta. Surat panggilan sidang pertama telah dikirimkan ke Bram. Malam itu, Elena meminta Bram untuk bicara. Ia duduk di ruang tamu, menunggu Bram pulang. Ketika Bram masuk, ia melihat tatapan dingin di mata Elena yang membuatnya bergidik. Ada apa lagi, El? Tanya Bram, suaranya lelah dan putus asa. Elena meletakkan sebuah amplop di meja kopi di antara mereka. Amplop yang sama dengan yang ia terima dari Pak Heru, namun kali ini isinya adalah salinan gugatan cerai dan surat panggilan sidang. Ini, kata Elena, suaranya tenang, namun penuh kekuatan. Ini adalah akhir dari permainanmu, Bram. Bram mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Ia membuka isinya, dan matanya melebar ketika melihat judul dokumen, gugatan cerai dan tuntutan harta Gonogini. Ia membaca setiap baris, setiap poin tuntutan, setiap bukti yang dilampirkan. Wajahnya memucat, darah seolah mengering dari tubuhnya. Kau mengajukan cerai? Bram tergagap, tidak percaya. Dan ini semua, kau tahu tentang Siska? Tentu saja aku tahu, Bram, jawab Elena, senyum sinis tersungging di bibirnya. Aku tahu segalanya. Setiap kebohonganmu, setiap pengkhianatanmu. Aku bahkan tahu tentang akta nikah sirimu, dan apartemen yang kau belikan untuknya. Bram terdiam, terpojok. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Semua alibinya runtuh di hadapan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Ia merasa seperti tikus yang terperangkap dalam jebakan yang ia buat sendiri. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Bram akhirnya bertanya, suaranya nyaris seperti bisikan. Bagaimana bisa aku? Bagaimana bisa kau, Bram? Elena balas menatapnya tajam. Bagaimana bisa kau menghancurkan kepercayaanku, menghancurkan keluarga kita, hanya demi wanita itu? Kau pikir aku akan diam saja? Kau pikir aku akan membiarkanmu menikmati semua kemewahan yang seharusnya menjadi hak kami, sementara kau bersenang-senang dengan pelakor itu? Elena berdiri, berjalan mengelilingi Bram yang masih duduk terpaku. Aku sudah menarik semua asetmu, Bram. Rekeningmu dibekukan, propertimu disita, mobil-mobilmu sudah tidak ada. Kartu kreditmu ditolak,
keanggotaan klubmu dicabut. Bahkan sopir dan asistenmu sudah kuberhentikan. Bram mendongak, menatap Elena dengan mata penuh ketakutan. Kau benar-benar melakukannya. Tentu saja, jawab Elena. Kau pikir aku bercanda? Ini adalah balasanku untuk semua penderitaan yang kau berikan padaku. Kau akan kehilangan segalanya, Bram. Semua yang kau banggakan, semua yang kau gunakan untuk memamerkan statusmu. Kau akan kembali ke titik nol. Bram mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa lemas. Elena, kumohon jangan lakukan ini. Kita bisa bicarakan baik-baik. Demi anak-anak. Anak-anak? Elena tertawa sinis. Kau baru ingat anak-anak sekarang? Di mana kau saat mereka merindukanmu? Di mana kau saat aku berjuang sendiri merawat mereka, sementara kau sibuk dengan wanita lain? Aku minta maaf, Elena. Aku hilaf. Bram mencoba meraih tangan Elena lagi, namun Elena mundur. Terlambat, Bram. Permintaan maafmu tidak akan mengembalikan waktu yang hilang, tidak akan menghapus rasa sakit yang kau torehkan, kata Elena. Sekarang, kau akan merasakan konsekuensi dari perbuatanmu. Dan ini baru permulaan. Bram hanya bisa menunduk, bahunya bergetar. Ia telah jatuh. Jatuh dari puncak kejayaan, ke dalam jurang kehancuran yang ia gali sendiri. Di luar, suara klakson mobil taksi terdengar, menunggu Bram untuk membawanya pergi dari rumah yang kini terasa seperti neraka baginya. Ia tahu, ia tidak punya pilihan lain selain menghadapi kenyataan pahit ini. Kejatuhannya telah dimulai. Setelah badai konfrontasi yang menghancurkan, kehidupan Elena memasuki fase baru. Proses perceraian berjalan sesuai rencana Elena dan Ibu Karina. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan, Bram tidak memiliki celah untuk melawan. Sidang berjalan singkat, dan keputusan pengadilan memihak Elena sepenuhnya. Hak asuhannya dan Dio jatuh sepenuhnya ke tangan Elena, dan sebagian besar harta Gonogini, termasuk rumah mewah dan aset-aset penting lainnya, jatuh ke tangannya sebagai kompensasi atas kerugian material dan imaterial. Elena tidak lagi merasakan amarah yang membara. Yang ada hanyalah kelegaan yang mendalam, seperti beban berat yang terangkat dari pundaknya. Ia telah membalas dendamnya, dan kini saatnya untuk fokus pada pemulihan diri dan membangun kembali kehidupannya yang baru, yang bebas dari bayang-bayang pengkhianatan. Rumah mewah yang dulu terasa dingin dan sunyi karena ketidakjujuran Bram, kini terasa hangat dan penuh cinta. Elena mendekorasi ulang beberapa ruangan, menambahkan sentuhan pribadi yang lebih ceria dan nyaman. Ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Anya dan Dio, mengisi hari-hari mereka dengan tawa, cerita, dan kegiatan yang menyenangkan. Mereka mulai sering bepergian, mengunjungi tempat-tempat baru, dan menciptakan kenangan indah bersama sebagai keluarga kecil yang utuh. Elena juga mulai menemukan kembali dirinya. Dulu, ia terlalu fokus pada peran sebagai istri pengusaha sukses. Kini, ia memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi minatnya. Ia kembali menekuni hobinya melukis yang sempat terbengkalai. Kanvas-kanvasnya kini dipenuhi warna-warna cerah, mencerminkan kebahagiaan dan kebebasan yang ia rasakan. Ia bahkan membuka galeri seni kecil di rumahnya, dan karya-karyanya mulai diminati banyak orang. Selain itu, Elena juga mulai aktif dalam kegiatan sosial. Ia bergabung dengan komunitas wanita yang mendukung korban kekerasan dalam rumah tangga dan pengkhianatan. Di sana, ia berbagi pengalamannya, memberikan dukungan, dan menjadi inspirasi bagi wanita lain yang mengalami nasib serupa. Ia menemukan kekuatan dalam membantu orang lain, dan hal itu memberinya tujuan hidup yang lebih besar. Sarah, sahabat setianya, selalu berada di samping Elena, memberikan dukungan moral dan praktis. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, tertawa, dan berbagi cerita. Sarah melihat perubahan besar dalam diri Elena, dari wanita yang rapuh menjadi sosok yang kuat dan mandiri. Kau terlihat sangat bahagia sekarang, El, kata Sarah suatu sore, saat mereka minum kopi di taman belakang rumah Elena. Elena tersenyum tulus. Aku memang bahagia, Sar. Aku merasa seperti terlahir kembali. Beban itu sudah tidak ada lagi. Aku bisa bernapas lega. Aku bangga padamu, El. Kau melewati semua ini dengan sangat kuat, puji Sarah. Ini semua berkat dukunganmu dan Ibu Karina, jawab Elena.
Aku tidak akan bisa melakukannya sendiri. Elena juga mulai memikirkan masa depan anak-anaknya. Ia memastikan Anya dan Dio mendapatkan pendidikan terbaik dan kasih sayang yang berlimpah. Ia mengajarkan mereka tentang kejujuran, integritas, dan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Ia tidak pernah menjelek-jelekan Bram di depan anak-anak. Namun ia juga tidak menyembunyikan kebenaran tentang perceraian mereka. Ia menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti, bahwa papa mereka membuat kesalahan, dan mama harus mengambil keputusan yang sulit demi kebaikan mereka semua. Anya dan Dio, meskipun awalnya sedikit bingung, perlahan memahami. Mereka melihat mama mereka yang kini jauh lebih ceria, dan hadir sepenuhnya untuk mereka. Mereka merasa aman dan dicintai. Hidup Elena kini dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan yang otentik. Bukan kebahagiaan semu yang dibangun di atas kemewahan dan kebohongan, melainkan kebahagiaan yang berasal dari kekuatan batin, cinta keluarga, dan kemandirian. Ia telah membuktikan bahwa seorang wanita yang terluka bisa bangkit, membalas dendamnya dengan cara yang elegan, dan menemukan kebahagiaan sejati di luar bayang-bayang masa lalu yang pahit. Ia telah menemukan hidup barunya, tanpa beban, dan siap menyongsong masa depan dengan senyum. Sementara Elena menemukan kedamaian dan kebahagiaan baru, kehidupan Bram dan Siska justru terjun bebas ke dalam jurang penderitaan. Dunia yang dulu mereka kenal, yang dipenuhi kemewahan dan kesenangan, kini telah hancur berkeping-keping. Setelah perceraian resmi dan pembagian harta yang memihak Elena, Bram benar-benar kehilangan segalanya. Perusahaan propertinya, yang sempat goyah akibat masalah hukum dan reputasi, kini berada di ambang kebangkrutan. Klien-klien besar menarik diri, investor kehilangan kepercayaan, dan bank menolak memberikan pinjaman baru. Bram, yang dulu disegani sebagai pengusaha sukses, kini menjadi bahan gunjingan dan cibiran. Ia terpaksa menjual aset-aset pribadi yang tersisa, termasuk beberapa properti kecil yang tidak terjangkau gugatan Elena, hanya untuk membayar utang dan menutupi biaya operasional perusahaan yang terus merugi. Namun, itu tidak cukup. Kantornya yang megah kini sepi, karyawannya satu persatu mengundurkan diri karena gaji yang tertunda. Bram, yang dulu selalu dikelilingi asisten dan bawahan, kini harus melakukan semuanya sendiri, dari mengurus dokumen hingga menjawab telepon. Siska, yang awalnya terpikat oleh kemewahan dan status Bram, tidak tahan dengan kondisi ini. Apartemen mewah yang Bram belikan untuknya telah disita oleh pengadilan dan dikembalikan kepada Elena. Ia terpaksa pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari kehidupan glamor yang ia impikan. Kartu kreditnya sudah lama diblokir, dan ia harus mulai mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bram, sampai kapan kita akan hidup seperti ini? Siska merengek suatu malam, saat mereka hanya makan mie instan di kontrakan sempit. Wajahnya yang dulu cerah kini terlihat kusam, tanpa riasan mahal dan pakaian modis yang biasa ia kenakan. Aku juga tidak tahu, Siska. Kau pikir aku tidak berusaha? Bram membentak, frustrasi. Ia sendiri sudah kurus, matanya cekung, dan rambutnya mulai beruban. Beban hidup telah menghancurkan penampilannya yang dulu rapi dan karismatik. Ini semua salahmu. Kau yang tidak bisa mengurus istrimu itu. Kau yang membuat kita jadi begini. Siska balas berteriak, air mata mengalir deras. Salahku? Kau juga menikmati semua uangku, Siska. Kau yang mendesakku untuk membelikanmu ini itu. Kau pikir aku tidak tahu kau hanya mengincar hartaku. Bram membalas, amarahnya meledak. Pertengkaran mereka menjadi rutinitas harian. Cinta yang dulu mereka klaim, yang sebenarnya hanya nafsu dan ketertarikan pada materi, kini berubah menjadi kebencian dan saling menyalahkan. Siska merindukan kehidupan lamanya, pesta-pesta mewah, belanja tanpa batas, dan perhatian dari pria kaya. Bram merindukan kekuasaan, status, dan kenyamanan yang dulu ia miliki. Mereka berdua terperangkap dalam lingkaran penyesalan dan penderitaan yang tak berujung. Teman-teman bisnis Bram menjauh. Tidak ada lagi undangan ke acara-acara sosial, tidak ada lagi tawaran proyek besar. Ia menjadi paria di dunia bisnis yang dulu ia dominasi. Bahkan keluarga besarnya pun mulai menjaga jarak, malu dengan skandal dan kebangkrutan yang menimpanya. Bram seringkali melihat berita tentang Elena di media sosial atau majalah gaya hidup. Elena terlihat bahagia, sukses dengan galeri seninya,
dan selalu dikelilingi anak-anaknya yang ceria. Kontras dengan kehidupannya yang kini penuh kesengsaraan, itu adalah siksaan yang tak terhingga bagi Bram. Ia menyesal, sangat menyesal. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Siska, yang juga melihat kebahagiaan Elena, semakin membenci Bram. Ia merasa tertipu dan terjebak. Ia menyadari bahwa ia telah memilih pria yang salah, pria yang hanya bisa memberinya janji palsu dan kehancuran. Malam-malam Bram dan Siska dihabiskan dalam keheningan yang tegang, atau diwarnai pertengkaran sengit. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kemesraan. Hanya ada keputusasaan dan rasa saling membenci. Mereka telah mendapatkan apa yang mereka tanam. Penderitaan yang tak terhindarkan, buah dari pengkhianatan dan keserakahan. Tahun-tahun berlalu. Kehidupan Elena terus berkembang, seperti bunga yang mekar setelah badai. Galeri seninya semakin sukses, menarik perhatian para kolektor dan kritikus seni. Ia bahkan sering diundang sebagai pembicara di berbagai seminar tentang pemberdayaan wanita, membagikan kisahnya tentang bagaimana ia bangkit dari keterpurukan dan menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Anya dan Dio tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, mandiri, dan penuh kasih sayang, selalu menjadi sumber kebanggaan dan kebahagiaan bagi Elena. Mereka tidak lagi bertanya tentang papa mereka, karena mereka memiliki mama yang utuh, yang selalu ada untuk mereka. Elena sering menghabiskan waktu di taman belakang rumahnya, menikmati secangkir teh hangat sambil membaca buku atau hanya merenung. Ia melihat ke belakang, pada masa lalu yang penuh luka, namun kini ia bisa tersenyum. Luka itu telah sembuh, meninggalkan bekas luka yang mengingatkannya akan kekuatan dan ketahanannya. Ia tidak lagi menyimpan dendam, karena kebahagiaannya sendiri adalah balas dendam terbaik. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak bergantung pada materi atau status, melainkan pada kedamaian batin, cinta keluarga, dan tujuan hidup. Di sisi lain, kehidupan Bram dan Siska adalah antitesis dari kebahagiaan Elena. Setelah kebangkrutan perusahaannya, Bram mencoba berbagai pekerjaan, namun tidak ada yang berhasil. Ia terlalu terbiasa dengan kemewahan dan kekuasaan, sehingga sulit beradaptasi dengan kehidupan yang sederhana. Reputasinya hancur, dan tidak ada yang mau mempercayainya lagi. Ia terpaksa bekerja serabutan, menjalani hidup yang jauh dari gemerlap masa lalunya. Siska, yang tidak tahan dengan kemiskinan dan penderitaan, akhirnya meninggalkan Bram. Ia mencari pria lain yang bisa memberinya kemewahan, namun ia selalu berakhir dengan kekecewaan. Ia telah kehilangan kecantikannya yang dulu ia banggakan, digantikan oleh garis-garis kekhawatiran dan keputusasaan. Ia menjadi wanita yang pahit, selalu menyalahkan orang lain atas nasibnya. Bram hidup sendirian di sebuah kamar kos sempit, jauh dari rumah mewah yang dulu ia miliki. Ia sering melihat foto-foto lama di ponselnya, foto-foto Elena dan anak-anaknya, foto-foto kehidupan sempurna yang dulu ia hancurkan. Penyesalan menggerogoti jiwanya setiap hari. Ia merindukan tawa Anya dan Dio, masakan Elena, dan kedamaian rumah tangganya. Namun, semua itu kini hanya tinggal kenangan pahit. Suatu hari, Bram melihat Elena di televisi, diwawancarai tentang kesuksesan galeri seninya. Elena terlihat begitu anggun, bahagia, dan memancarkan aura positif. Bram menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, ia telah kehilangan permata yang tak ternilai harganya. Ia telah menukar kebahagiaan sejati dengan kesenangan sesaat, dan kini ia harus membayar harganya dengan penderitaan yang tak berujung. Siska, di tempat lain, juga melihat wawancara Elena. Ia mendengus kesal, namun di dalam hatinya, ada rasa iri yang mendalam. Ia melihat betapa jauhnya kehidupannya sekarang dibandingkan dengan Elena. Ia menyadari bahwa ia telah salah memilih, dan kini ia harus menanggung konsekuensinya. Kisah Elena adalah pelajaran hidup yang berharga. Dan begitulah, bahwa pengkhianatan para penonton selalu setia, menemukan balasannya. Kita telah sampai di penghujung kebahagiaan kisah, sejati tidak bisa semua aset dan fasilitas mewah orang lain. Elena telah sebuah kisah yang bahwa seorang wanita yang kuat dan bangkit dari abu, seberapa membangun kembali hidupnya,
akan menemukan kebahagiaan yang lebih besar dari yang pernah ia impikan. Di sisi lain, sementara Bram dan Siska juga menunjukkan bahwa kekuatan dalam seorang wanita yang terluka bisa menjadi pemicu kebangkitan yang luar biasa harga dari sebuah pengkhianatan. Dengan ketenangan dan kecerdasan masa lalu, berhasil menatap masa depan yang cerah bersama keluarga kecilnya. Ia tidak hanya mendapatkan kembali penuh rasa syukur dan tetapi juga menemukan kebahagiaan sejati yang jauh lebih berharga daripada kemewahan semu. Ia membuktikan bahwa kebahagiaan yang otentik berasal dari kedamaian batin, cinta keluarga, dan kemandirian. Sementara itu, Bram dan Siska, yang membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, harus menanggung akibat perbuatan mereka. Mereka terperangkap dalam lingkaran penyesalan dan keputusasaan, menjadi cerminan pahit dari harga sebuah pengkhianatan. Kami harap kisah ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Bahwa kejujuran, kesetiaan, dan integritas adalah fondasi utama dalam membangun sebuah hubungan dan kehidupan yang bahagia. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti perjalanan Elena? Apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari kisah ini? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Jangan ragu untuk like video ini jika Anda terinspirasi oleh kisah Elena. Share cerita ini kepada teman dan keluarga Anda. Komen di bawah dan bagikan pemikiran Anda tentang akhir cerita ini. Karakter mana yang paling berkesan bagi Anda? Terima kasih banyak sudah setia mengikuti serial ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya.